Kalau hukum Allah diberlakukan, berarti bangsa Indonesia bertobat. Itu ada dalam surat An-Nisa. Coba, surat An-Nisa 146. Kalau tidak taat kepada surat An-Nisa, berarti bangsa Indonesia bangsa munafik. 145 di bawah neraka semua hukumannya. Mau? Ya enggak kan, sekarang bahasa. Itu harus bertobat. Umat muslim itu harus berjuang. Coba bahasa 146. Ya kenapa jadi begini ya? Terus. Nyesel saya nyuruh ya. Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dengan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itulah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang beriman pahala yang besar. Indonesia ini akan mendapatkan berkah. Hutang berapa 4.300 sekian triliun akan lunas. Asal Allah berlakukan. Kalau tidak tunggu yang saya cerita tahun 2017 apa yang akan terjadi. Jokowi nggak mendengar. Saya kirim surat 3 kali ke Megawati. Berlakukan hukum Allah. Saya kirim surat ke Prabowo, tidak. Takut semua. Sekarang kira ini dipertontonkan oleh elit-elit politik dagelan. Ini hati-hati. Banyak doa, banyak pikir supaya ini dilaksanakan di Allah. Sebab apa? Menurut surat Al-Baqarah 33, orang perusuh, orang perusak, pengacau itu harus dihukumkan. Salib, dibunuh atau dibuang. Di dunia pun udah disiksa. Akhirnya masuk neraka. Baca surat Al-Baqarah 38. Dipotong tangan. Nah, jadi bangsa Indonesia ini terlalu banyak melanggar. Surat Nur 2. Di dalam surat Nur 1, tunduk hukum Allah yang zina berlaku. Sekarang ada nikah siri, itu undang-undang zina masih disahkan. Saya terjemahkan. Pak Wong nih ngotot ke saya sampai ketemu Megawati, ngirim surat ke Prabowo. Satu-satunya jalan bangsa ini keluar dari krisis kembali ke Al-Quran. Kata Pak Wong gitu. Jadi kalau bangsa ini pengen selesai, hukum Al-Quran ditegakkan. Apa contohnya Pak Wong? Yang pencuri, potong tangan mah. Potong tangan itu hukum Allah. Selama tidak ditegakkan, tidak akan selesai bangsa ini. Allah. Nah, itu Pak Wong nggak percaya ke Al-Quran. Nah, Al-Baqarah 47. Di dalam surat Al-Baqarah 47, Ya. orang Nasrani tidak taat kepada Injil, itu orang-orang fasik. Oh. Kalau saya tidak taat kepada Injil, saya orang-orang fasik menurut Quran. Dan di dalam Quran ada surat Al-Kafirun, surat 112, lakum dinukum waliyadin. Ini dalilnya. Ya wis, selesai kalau gitu. Wis, salaman kalau gitu. Salaman dulu. Ada lagi di dalam Quran, berubah-ubah saya kebanyakan dari kebaikan, bayangkan kalau bisa berbuat baik. Nah, ini ada yang masih rokok ada nggak? Acung-acung masih rokok. Masih rokok. Nanti bisa selesai sampai Wong nih. Sok. Langsung. Belum supaya selesai. Sok, Ada yang merokok? Kalau nggak ada. Ada yang masih ngerokok nggak? Banyak. Ada sok berapa orang sok? Tuh. Ya, ada. Perempuan ada yang merokok nggak? Ada, syukur alhamdulillah ya. Ada. Pak, saya bisa berhenti merokok waktu umur 24 tahun. Sebelumnya 5 bungkus, Bang. 5 bungkus, waktu terakhir 3 tahun. Merokok dari umur 10 tahun. Saya waktu itu pengusaha film. Hancur, hampir bangkrut. Tidak bisa berdaya. Sebab saya ayah orang Cina. Saya jadi anak kulit Cina. Tapi ibu nenek saya incu kiai. Di Tasik, Cisayong, ada suka. Nah, jadi kakek, jadi saya ada dari Sunda.
Tapi saya masih bersyukur kalau bersyukur lalu bisa cari ilmu ke Cina. Dan saya nggak usah cari lagi ilmu. Nah, ini Pak. Ini. Saya pada waktu itu begitu bangun jam 6 pagi, ya kurang lebih lah merenung. Nabi Muhammad umur wafat meninggal 63 tahun. Saya waktu itu umur 24 tahun. Waduh, kalau di dalam dalil NU yaitu makruh. Di dalam hadis silakan berbuat makruh jangan harap pahala. Wah, saya berarti harus samsara 39 tahun hidupnya. Harus samsara. Gak bakal dikasih rezeki. Saya tekad puasa 40 hari. Hanya makan kentang, ubi, singkong. Puasa Ramadan mah gampang. Ada sahur, ada buka manis, ada makan daging ayam, makan anak 40 hari. Sesudah puasa 40 hari, hilang semua. Ini konsep ini dikasih tahu nggak ada yang menerima. Sulit. Nah, jadi udah siap-siap, jangan mengharapkan pahala, sebab sudah ada hadisnya. Dan nanti sekarang ini sesudah saya membaca Quran dari demi Quran, saya mengenal Quran tahun 2004 ya. 3 hari 3 malam total saya puasa. Sebab waktu itu saya sering diminta ceramah mengenai ekonomi, pasti masa saya ceramah umat muslim. Pasti sebagian sebab iman itu berbentuk untuk jiwa usahanya. Sebab orang yang beriman, orang berjahat tidak akan sukses usaha. Nah, dari iman bagian iman itu yang akan jadi baca, saya kaget. Ada surat Ali Imran 135. Baca 135. Yang diminta sholat setiap hari 5 waktu Al-Fatihah, ada surat ke-6 Ihdina Siratal Mustaqim, itu kan kami jalan yang lurus. Minta jalan yang lurus. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji dan sia-sianya itu sedang mereka mengetahui. Nah, saya dulu waktu tobat tidak merokok, tidak ada kata-kata itu di dalam rokok baru-baru ini. Yang kedua ayat lagi, lebih ngeri lagi. Surat Al-Mu'minun 23, 1-7 kebutuhan itu umat muslim. Yang ke-1 orang-orang mukmin. Orang mukmin itu orang-orang beriman, orang yakin, orang yakin kepada Quran yang sungguh-sungguhnya. Bukan hanya saya muslim tapi tidak mempelajari Quran, ya saya tidak ngerti. Itu bukan muslim. Nah, itu ayat 1 orang mukmin, orang mukmin itu orang beriman. 2 sholat khusyuk. 3 jangan melakukan perbuatan yang tidak ada gunanya. 4 ini alih sedekah, alih zakat. Kalau bisa alih zakat, insya Allah bapak bisa naik haji semua. Amin. Sebab zakat itu sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah. Allah yang akan membayarnya. Allah itu maha kaya, jangan takut, asal dengan satu keyakinan. Pasti bisa. 3 lagi suratnya, 1 lagi, surat Nur 21. Yang mengajak perbuatan kita jahat, melakukan merusak diri, surat Nur 21. Syaitan. Ayat 21. Ya, Nur. Ini Pak Om hafal semua nih Pak. Iya tuh, makanya saya lagi doa aja mudah-mudahan akhir hayatnya Allah kasih hidayah. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya.
tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau bapak-bapak kalau benar yakin bahwa agama yang dianut itu Islam baik, jalankan semua Quran itu. Agama itu harus dijalankan, harus di istilah bahasa dunia harus digawean. Lain hanya Quran simpan di pancangan. Banyak yang nggak ngerti kalau udah saya tanya. Banyak. Nah, jadi bapak-bapak yakinlah. Mau punya tujuan hanya oleh satu keyakinan, saya bisa naik haji, saya bisa segala macam pun bisa. Contohnya di dalam surat Al-Imran 49 ya, kun fayakun, tidak jadi cepat karena yakin. Ya Pak, nanti disambung kembali pada waktunya. Ya, dan terima kasih, mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang baik. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan Haji Komar sampai lagi ke Bandung. Amin. Amin. Tangan dong buat Bang. Saya keliling Bang kampus-kampus. Terakhir saya nyetir mobil, beliau ngisi di Tenas. Man, ajari dong saya kata-kata yang kayak mahasiswa tuh. Kata-kata apa Om? Yang optimis, yang apatis, hedonis, gitu-gitulah. Oh iya. Jadi optimis apa Mar? Optimis tuh yakin Pak. Kalau pesimis tuh nyerah Pak. Putus asa. Oh iya. Udah biar pidato udah semangat mahasiswa terakhir ditutup. Jadi saudara-saudara mahasiswa, hidup kita harus pesimis. Di belakang mahasiswa. Saya di mobil. Oh, itu ceramah udah bagus. Saya terakhirnya kebalik. Makanya mahasiswa pada ngomong, apa Mar? Awang ngomong kita harus pesimis, harusnya optimis Pak. Ya lo ya alhamdulillah wawasan baru. Tapi Pak Wong gitu Pak anehnya. Pokoknya dia mah yakin bangsa nggak bakalan selesai sebelum kembali ke Al-Quran. Jadi kalau masih pada munafik tidak menjalankan, itu Pak Wong begitu. Katanya kalau Presiden berani menjalankan, saya jadi orang pertama yang akan di depan membela. Oh nih membela siapa? Oh kalau nolong orang tuh bisa-bisa. Seperti itu ya kapan-kapan kita. Kalau ada konsultasi khusus boleh sama Pak Wong. Jadi bisa kebaca gitu ya. Dan bagi saya bisa pelajari gitu ya. Ya, barangkali yang agak lama jodohnya boleh. Dikasih. Ternyata ada gitu ya. Gitu ya. Baik. Maafkan saya lanjut dulu Pak. Ya. Sekarang mas sunat nggak sakit, Pak nggak sakit kan ya? Ya sama-sama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Ya Aziz ya Jabbar Ya Mutakabbir ya Khaliq Ya Bari ya Musawwir Ya Ghaffar ya Qahhar Ya Wahhab Ya Razzaq ya Fattah ya Alim Ya Tabir ya Basit Ya Khafid Ya Rafiq Ya Mu'in Ya Mudhil Ya Sami' Ya Basir Ya Hakam Ya Adul Ya Latif Ya Khabir Ya Halim Ya Adim Ya Ghafur Ya Syakur Ya Ali Ya Kabir Ya Muqit Ya Hasib Ya Jalil Ya Karim Ya Raqib Ya Mujib Ya Wasid Ya Hakim Ya Wadud. Saya akan mengulangi sedikit karena belum sempurna kemarin tentang mengenal nama Allah Al-Karim. Apa? Al-Karim. Al-Karim adalah nama Allah yang ke-43. Al-Karim artinya sangat luas.
Namun secara ringkas ada yang mengartikan Al-Karim ini dengan Maha Pemurah. Apa? Maha Pemurah. 2, Maha Mulia, dan Maha Penting. Jadi 3 Al-Karimnya Allah tuh Maha Mulia, Maha Pemurah, Maha Penting. Adapun pengertian Al-Karim yang sebenarnya ada beberapa macam. Jadi kalau kita mengenal Allah Al-Karim ini, yang pertama, walladzi idza qadara afa. Artinya dialah Allah yang memaafkan padahal mampu untuk bertindak. Jadi Allah tuh Maha Pemaaf. Bapak salah, nggak langsung dihukum. Padahal Allah sanggup nggak menghukum saat itu? Sanggup. Bapak, ibu berbuat dosa, sanggup nggak saat itu dihukum oleh Allah? Sanggup. Tapi Allah tuh nunda karena memberi maaf, silahkan ditunggu. Memaafkan. Jadi Al-Karimnya itu Allah yang selalu memberi tempo kepada orang yang berbuat dosa, berbuat salah, berbuat maksiat untuk bertobat. Barangkali besok, barangkali lusa, barangkali bulan depan. Tuh saking Al-Karimnya Allah. Ditunda, diberi tempo, padahal mah sanggup Allah itu seketika. Tapi itulah Allah yang Maha Mulia. Saya singkat itu. Yang kedua, wa idza wa'ada wafa. Allah tuh selalu menepati janji apabila berjanji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Hari kita mah jujur ya ibu bapak, dari berbagai janji itu kadang ditepati, kadang lupa, ya kita mengingkari. Tapi Allah la tukhliful mi'ad. Ud'uni astajib lakum, janji Allah. Aku kabulkan kalau kau berdoa. Itu janji. Cuman harus tahu Allah berjanji mengabulkannya, tidak berjanji kapan waktunya dan bentuk pengabulannya. Jadi berjanji mengabulkannya, cuman terserah Allah. Ibu anaknya minta motor, kata ibu, aduh nak kamu jangan motor, dikasih komputer. Berarti dikasih nggak permintaannya sebenarnya? Dikasih, cuman ibu lebih tahu, mudah-mudahan komputer lebih menyelamatkan daripada motor kamu ngebut-ngebutan. Nah Allah juga gitu. Kadang Allah minta kita mobil belum dikasihnya motor. Mungkin Allah tahu kalau kita punya mobil, sombongnya minta ampun. Jangan dulu, kamu ini dulu. Begitu. Nah Allah mah janji itu la tukhliful mi'ad. Itu yang kedua ya. Nah, janji Allah seperti nyambung dari pawang tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya satu penduduk, satu negeri beriman, bertakwa, Allah buka berkahnya dari langit dan bumi. Subhanallah. Kota Madinah tuh doanya Nabi Ibrahim. Masya Allah, kota Mekah tuh gersang, bebatuan, tapi buah-buahan paling lengkap. Betul dia? Oh, iya. Di Indonesia subur, belum tentu buahnya lebih bagus daripada Mekah. Karena berkah minas samai wal ard. Di Mekah salak ada. Rambutan salak tuh malah di Mekah mah nggak ada bijinya, Bu. Hebat nggak coba? Percaya nggak? Nggak ada bijinya. Salak. Karena bijinya sudah ditaruh di Indonesia di kalengan di sana. Tinggal isinya aja. Di kalengan. Ngerti maksudnya? Salah kalengan. Kalengan maksudnya buahnya gitu. Jadi bijinya taruh di sini. Allahu Akbar, hebat ya. Pisangnya bagus, segala-galanya bagus. Enggak butuh marketing lagi kota Mekah tuh. Kayak kita pariwisata Palembang apa butuh marketing. Mekah enggak. Masya Allah, bahkan kemarin pusat perdagangan internasional tuh di Mekah. Berapa pesawat yang bisa dapat rezeki gara-gara orang umroh dan haji. Dan tidak hanya Indonesia. Masya Allah. Betapa produksi banyak pengusaha-pengusaha Cina harus berterima kasih Cina tuh sama Islam, bahwa kenapa gantian? Iya, Bu, betul. Oleh-oleh haji tuh made in Cina. Jadi makanya hutang betul kata ekonom Amerika kita tuh pada Islam. Hutang betul kita tuh pada orang Islam. Kalau tidak ada Mekah, tidak ada haji, tidak ada umroh, betapa berapa pesawat yang berhenti. Subhanallah, luar biasa, Pak. Makanya alhamdulillah. Nah,
Mudah-mudahan kita barokah. Amin. Mudah-mudahan di tempat ini. Saya lanjut yang ketiga, apa al-karimnya Allah? Wa idza a'ta rada 'ala muntahar raja wa la yubali kam a'ta wa liman a'ta. Dan apabila memberi, Allah memberinya melebihi dari yang diminta dan tidak perlu berapa memberi dan kepada siapa memberi. Saya ulangi, kalau sudah memberi pasti lebih dan tidak peduli kepada siapa saja memberi, baik yang taat maupun maksiat, dan kepada siapa serta caranya tidak diperhitungkan oleh Allah. Ada gadis TK, Ustaz doain supaya saya gajinya dirubah. Gajinya berapa dek? 150.000 Ustaz. Doain. Sok atau mau didoain berapa? Doain biar jadi 500 ya Ustaz. Kenapa nggak minta 2 juta, 3 juta? Habis kepala TK aja 450 Ustaz. Jadi doain saya jadi kepala TK. Pas saya jadi gaji TK kepalanya naik 50 jadi 500. Pengen hebat nggak? Ya pengen cepat pengen. Berarti harus mengamalkannya hebat lagi. Apa Ustaz amalannya? 1, ibadahnya harus hebat. 2, kerjanya harus hebat. 3, sedekahnya harus hebat. Dia 3-3-nya memenuhi. Saya mau bangun jam 3 malam Ustaz. Jam 3 malam tidak semua orang tahu nasihat pada saya, tahajud kata Pak Wal. Jadi secapek apapun saya usahakan untuk tahajud. Nasihat dari guru Cancen. Nggak tahu yang nasihatnya belum tahajud aja. Oke, 2, ini yang buat saya nangis. Saya mau sedekah. Dia kan gajinya, saya tanya sekarang berapa? 150. Saya mau sedekah gaji saya Ustaz 150 2 bulan berturut-turut. Berarti kan 100% Pak. Kalau Kang Office sedekah 1,5 juta masih kecil karena gajinya puluhan juta. Tapi kalau dia 150 ini kan 100%. Ngerti maksud saya? Artinya semuanya. Dan 2 bulan dia. Itu yang buat saya nangis. Yang ketiga, saya mau kerja lebih awal 1 jam. Jam 8 masuk, jam 7 saya sudah di TK Ustaz. Kita doa. Selesai doa, dia pergi 2 bulan gak ketemu Pak, 3 bulan ketemu wajahnya berseri. Makasih Ustaz amalannya, makasih. Alhamdulillah. Gimana deh gajinya sudah naik? Tetap Ustaz. Nah tetap kami bilang makasih. Dengerin dulu Ustaz, gaji saya tetap 150. Tapi bulan ketiga Allah kasih tambahan saya. Berapa Ustaz? 3 juta. Jadi saya dapat 3.150.000. Subhanallah. Kok bisa? Ya bisa, Allah rubah siang malam bisa. Masa rubah gaji gak bisa? Kenapa bisa? Karena di bulan ketiga setelah mengamalkan tadi sedekah, tahajud, dan kerja lebih awal. Di bulan ketiga kenapa saya dapat 3 juta Ustaz? Karena dinikah oleh seorang pemuda yang gajinya 3 juta. Subhanallah. Hebat tidak? Hebat. Kita bakalan nyangka nggak pemberiannya begitu? Enggak. Bakal ngebayang nggak cara Allah begitu? Kita mah ngebayang aja nggak bisa, nyangka aja nggak bisa. Allah mewujudkan. Kata kun fayakun. Masuk gitu tadi kan? Tapi ini bukan Allah kalau cuma sini. Masih ingat waktu didoakan dia pengen jadi apa? Kepala TK, betul tidak? Kalau 3 juta ini baru balasan, dia sedekah 300. Manja bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang ngasih 1, balasannya 10. Baru balasan sedekah. Bukan Allah kalau sampai di sini. Allah selalu lebih ngasihnya. Dia sekarang jadi kepala TK, enggak Ustaz, tetap guru. Tapi alhamdulillah sekarang punya sekolah TK sendiri Ustaz. Alhamdulillah. Kok bisa deh? Ya bisa Ustaz. Karena pemuda yang nikahin saya, ibunya yang punya TK. Hebat tidak? Kenapa hebat? Karena sedekahnya hebat, kerjanya hebat, tahajudnya hebat. Allah kasih hebat. Allah itu begitu. Nih kayak ibu bapak nih, Bu, kalau amal-amalan kita dihitung dengan nikmat, kayaknya nggak keukur nih. Tapi Allah mah nggak peduli ya, terus ya. Nah begitu. Kalau memberi itu Allah selalu berlebih dan tidak peduli apakah kau taat atau tidak. Itu yang keberapa nih? Yang keempat, wa in rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda. Artinya al-karimnya Allah, apabila dilaporkan keperluan kepada selainnya, dia tidak suka. Apabila dilaporkan keperluan kepada selainnya, dia tidak suka. Ini bahasa Imam Ghazali. Jadi kalau ibu hajat
Ibu lapornya ke Ustaz. Ustaz, bantuin saya dong Ustaz. Saya tuh pengen ini, pengen itu, pengen. Nah, Allah tuh gak suka. Harusnya kamu langsung aja ke Allah. Seneng aku tuh diminta. Jangan ke yang lain. Hebat ya Pak. Hari Pak Haji Anton, Pak Haji David belum tentu begini. Sekali Ji minta sumbangan dong, kasih. Ji minta sumbangan dong, kasih. 10 kali mungkin ada. Ya Ustaz gini aja minta sumbangan. Masa snack aja sumbang Ustaz? Ada begitu manusia. Tapi Allah kebalik. Allah malah tidak suka kalau engkau minta kepada selain Allah. Ngerti Bu? Pantesan para nabi mah, Nabi Musa mau jahit sendal aja minta izin loh Allah. Mau ngasih garam aja minta garam, izin pada Allah. Minta, ya Allah asinkan sayur saya dengan garam ini. Ya Allah baguskan sendal saya dengan jahitan ini. Ya Allah baguskan tanaman saya. Rupanya Allah senang kalau banyak diminta. Ngerti maksudnya? Halo? Jadi jangan ibu, aduh punten ya Allah, abdi teh bisi ngerepotkan. Halo? Oh, di sini Ustaz masa segala ke Allah bisi ngerepotkan. Entah gitu, Allah malah kebalik. Kalau apa pun kau minta, senang Allah. 5. Wa idza jufiya ataba, apabila direnggangkan dia mencela. Maksudnya apa? Apabila kau jauh, dia mencela dirimu. Ngerti maksudnya Pak? Saking mulianya Allah, kalau kau jauh tuh Allah nggak suka. Jadi pengennya deket, hamba deket. Malah ada hadis begini Pak, tidak ada yang membuat Allah gembira tuh kecuali satu. Oh iya. Ada orang dosa, sudah dosa, kemudian tobat. Nah itu gembira sekali Allah kalau hamba sudah jauh terus datang. Saking gembiranya diumpamakan begini. Ada orang punya kuda, punya makanan. Kemudian lagi dia tidur, kudanya hilang sama makanan nih. Makanya perjalanan masih udah nyari-nyari ya ketemu sampai capek ketiduran Pak. Begitu tidur bangun, kudanya sudah ada di situ lagi. Saking gembiranya si orang tadi, ya Allah, makasih, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Sampai kebalik ngomong. Ngerti maksudnya? Saking gembiranya, kebalik ngomongnya, terima kasih ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Kebalik ngomong, apa kata Allah? Dengan gembiranya orang ini, aku lebih gembira mendapati hamba yang datang padaku. Saking gembiranya Allah kalau hambanya datang. Subhanallah. Hebat ya dulu. Halo. Hai. Ibu ada tetangga nyembelin, terus besok punya utang mau pinjam ibu, kumaha perasaan ibu? Wah, ya amit-amit. Nah, Allah mau gitu enggak Bu? Allah sudah dikhianatin, kita datang, ya Allah minta maaf. Setelah minta maaf, minta umroh dan haji, ya Allah. Allah malah senang. Hebat ya, saking al-karimnya Allah. Ngerti maksud saya? Halo? Ngerti tidak? Iya, manusia udah disakiti, kita minta tolong, yang mau dikasih tolong Pak. Tapi Allah udah disakiti, udah dikhianati, udah dimaksiati, terus kita tobat, kita minta tolong segala-gala, malah Allah senang. Jadi jangan jauh di Allah. 6. Wala yudhi'u man la dhabihi. Artinya tiada menyia-nyiakan orang yang bersandar dan meminta pertolongan kepadanya. Tidak menyia-nyiakan. Al-karimnya Allah tuh kalau ada yang meminta, makanya banyak doa Pak. Kemarin saya dapat dari ulama. Rugi Pak Omar kalau hidup tidak berdoa. Doa aja sih banyak doa. Sebab tidak satu pun tidak dicatat oleh Allah. Satu Allah senang, dua dikabul. Kita kan suka putus asa ya Ibu Bapak. Bu, kebalik Bu. Kita suka putus asa kan? Bu, gak dikabul-kabul ya Allah. Saya tuh pengen rumah ya Allah, tipe 75. Udah lama gak dikabul. Sudahlah tipe 45 aja ya Allah. Nggak dikabul-kabul, sudah tipe 21 aja ya Allah. Asal di hook ya Allah. Padahal kata Allah, jangan, harusnya gimana doanya? Ya Allah minta rumah tipe 75, tipe 45 dan tipe 21. Tiga-tiganya ya Allah. Sebab udah dicatat. Kalau nggak dikabul di dunia, nanti di akhirat. Tuh. Halo. Ayo angkat tangan kanannya. Tempelkan pundak temannya. Papa, bubu.